masalah meneladani akhlak Rasulullah SAW. Karena sebetulnya nikah tema nikah Nabi sebagai teladan itu memang sudah seharusnya. Karena pada saat ini kita itu memang sedang mengalami krisis keteladanan. Sobung saya celing abang kecuali saya berdaya HP. Yang ada di HP semua itu sebetulnya yang menjadi tuntunan bagi kita. Mau sumbernya dari siapa, entah siapa, ya kan? Itu yang terkadang membentuk karakter beabean. Saya baca bi beabean, saya gadingaki bi beabean nikah, itu sebetulnya yang akan membentuk karakter. Padahal saya baca dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin nikah Al-Qur'an. Kemudian untuk tidak tersesat menjalani hidup itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sekarang dari profesi apapun itu rata-rata teladannya bukan Nabi Muhammad. Padahal tabunna As-Sufyan As-Sawri An-Nabi SAW itu adalah Al-Mizanul Kubra. Nabi Muhammad nikah seorang nabi yang akan menjadi ukuran yang paling besar. Al-Mizanul Akbar, ukuran yang paling besar, timpangan sepaling raja itu adalah Nabi Muhammad. Tetih yang patut untuk dijadikan standar itu adalah Nabi Muhammad. Hari ini benih banyak kata-kata hikmah di dalam media sosial seperti ini, entah dari siapa, terkadang kita salah mempraktekannya. Kita lebih gampang ngakasah dari hadis-hadis Nabi Muhammad atau dari Al-Quran. Meskipun hadis itu kemudian Al-Quran itu butuh penjelasan, tak bisa langsung tanpa penjelasan dari para ulama, langsung comot Al-Quran tanpa tahu tafsirannya seperti apa. Nah, jadi memang kita itu hari ini ya krisis keteladanan. Saya comot yang kita jadikan patokan ukuran itu bukan lagi Nabi Muhammad, sahabat, para ulama ini. Hari ini seperti itu. Karena ini kajian dan pula ingin mengisi sedikit dengan sebadah di dalam kitab Maulid Ad-Dibawi. Ketika menikah Maulid ini kan tentang kelahiran, waktu atau tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kitab Maulid kesan sebetulnya kitab sejarah biografi Nabi Muhammad. Ini pas misalkan udah dalam kitab Maulid berjanji kitab Maulid Ad-Dibawi contohnya acara mulut, bukan masalah mulut. Ini mulut itu adalah yang dilahirkan. Siapa sosok yang dilahirkan? Si Nabi Muhammad. Menekocah Maulid berarti waktu atau kenangan dilahirkannya Nabi Muhammad. Oke, ini kah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yub'asu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah tudhilluhu al-umamah tuti'uhu as-sahaib fajriyul jabini layliyul dawaib alfiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib. Yub'asu min Tihamah, Nabi Muhammad nikah diutus dari daerah Tihamah. Tihamah nikah Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan dan diutus juga di Mekah. Wafatan Madinah. Baina yadayil qiyamah. Artinya ketika Nabi Muhammad Nabi yang terakhir diutus, otomatis itu adalah Nabi yang terakhir dan setelahnya tidak akan ada Nabi lagi. Berarti menunjukkan waktunya hari kiamat nikah
ladebah, sudah dekat. Meskipun dari sebenarnya dari tahun 600 Masehi mungkin 2025 itu sekitaran 1500 tahun yang lalu nikah kita ada Pak kiamat. Tapi jangan semak, kullu atin qoribun, setiap yang akan datang itu dekat. Sampean tos dan tosen, setiap yang akan datang pasti dekat. Fi dhuhrihi alamah, nikah acarita tentang biografi Nabi Muhammad. Seponi nikah. Fi dhuhrihi alamah, di punggung Nabi Muhammad nikah berdatang kena kenabian. Tadilluhul ghamamah, mendung atau awan nikah selalu menaungi Nabi Muhammad. Tuti'uhus sahai, awan itu akan selalu mengikuti atau dekat Nabi Muhammad. Fajriyul jadin, nah nikah sambian ketika misalkan dalam media sosial kota berbeda ceramah apa, ketika menjelaskan tentang fisika Nabi Muhammad, nikah bayang aki di sambian ngenangan titik. Fajriyul jadin, dahinya itu bercahaya seperti fajar, bercahaya. Lailiyul zawaib, rambutnya itu hitam, celang, hitam rambutnya, tak lurus engki tak garing, ketik bergelombang rambutnya Nabi Muhammad. Alfiyul amfi, hidungnya itu berbentuk alif, hidungnya berbentuk alif, mancung. Mimiul fami, mulutnya itu seperti huruf mim, bunter. Berdasar atau buaki boleh bahwasanya Nabi Muhammad itu seakan-akan ketika membaca wali umamim mimam ma'akan, kesannya mimam. Orang yang baca mim itu biasanya seakan-akan dia tersenyum. Mim, wali umamim mimam ma'akan. Nuniyul hajib, alis senikah melengkung seperti nun, alisnya para acampur. Nah, pun ada seakan-akan ada urat yang menunjukkan bahwa itu misalkan membuat orang Quraisy kafir, orang Quraisy, suku Quraisy itu ada seperti urat di sini, garis yang itu menunjukkan misalkan ketika marah itu akan tampak mereka. Ngapada ngaring motor biasanya celing dari ini karena orang motor telepon orang cerba orang motor bisa itu mengalihkan. Nah, Nabi Muhammad pun ada ciri seperti itu, bahwa seandainya beliau itu adalah orang Quraisy. Sam'uhu yasma'u sadirul qalam, pendengarannya Nabi Muhammad nikah bisa mendengar goretan pena, baik pena yang ada di lauh ataupun yang kita tulis, misalkan para sahabat sedang menulis, Nabi Muhammad akan mendengar goretan pena tadi. Basuruhu ila sab'i dibagi sakib, pandangannya Nabi Muhammad nikah bisa menembus ke langit yang ketujuh. Ada riwayat bahwasanya Nabi Muhammad itu bisa melihat bintang-bintang surya, membabarkan apa? Pakai teleskop. Otak harus ke tempat yang tinggi. Qadamahu qabbalahu al-ba'iru fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Kedua kaki Nabi Muhammad itu dikecup, cium di seekor unta. Kemudian dia bercerita tentang kelelahannya, apa yang diderita oleh unta tadi. Setelah mencium kaki Nabi Muhammad, nikah langsung hilang sekejap penderitaannya. Nikah unta, bagaimana sah unta? Amana bihi rabbuh wa sallamat alaihi al-ashjar wa khatabatul ahjar. Seekor biawak, kenapa biawak yang betul? Barakai.
Nika bisa iman mengucapkan dua kalimat syahadat dekat kanjeng Nabi Muhammad. Wasallamat alaihil asjar. Setiap pepohonan itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Wa khatabathul ahjar. Batu-batu itu bercakap-cakap ngobrol di Nabi Muhammad. Salah satu kenapa Nabi Muhammad nikah ketemu oleh pendeta Bahiro bahwasanya itu adalah salah satu nabi yang terakhir yang telah dijanjikan oleh kitab Injil, oleh kitab Taurat. Itu salah satunya kabungkaan kemudian undem yang menuntut Nabi Muhammad itu, mengikuti Nabi Muhammad itu yang menjadi mukjizat. Jadi oning pendeta gelap bahwasanya inilah nabi yang ditunggu-tunggu. Wahanna ilaihil jad'uhani nahazinin nadim, bahwa sebatang pohon kurma nikah nangis kerung dekat Nabi Muhammad. Kuda pernah bercerita bahwasanya pohon kurma yang dulunya disandari oleh Nabi ketika berkhutbah, kemudian kebayaki di orang Madinah nikah mimbar, lantas kemudian tidak dipakai, akhirnya nangis meraung-raung seperti manusia, dan akhirnya oleh Nabi ternyata itu adalah pohon kurma yang nangis. Ini para sahabat mendengar semua. Para sahabat itu mendengar semua cerita kerinduan pohon kurma tadi. Jadi benih kisah-kisah Nabi Muhammad itu benih hayalan, benih fiksi cengrogi gerung. Itu ada saksi hidupnya dan itu diriwayatkan secara turun-temurun. Karena Nabi Muhammad itu sering berdialog ketika banyak orang. Benih biasa misalkan kalau ngaku kula temu di malaikat jadi mama ufron umpama. Nah, bukan seperti itu. Nabi Muhammad itu disaksikan. Jadi penjaga gawang neraka umpama dikit. Bukan seperti itu. Itu memang disaksikan di publik record. Jadi hal-hal yang sifatnya mukjizat nikah diriwayatkan dan tidak mungkin ada kebohongan, kedustaan di situ. Makanya Dawuh Hasan Al Basri, sebatang pohon itu begitu merindukan Nabi Muhammad, maka kita sebagai orang mukmin nikah seharusnya yang lebih rindu. Ini kata andi akal, napa boleh abad si andi akal, saya Islam, saya iman, pas tak kerong ke Nabi Muhammad. Padahal beliau yang akan memberikan kita syafaat. Saya baca syafaatul umma itu ya nanti ketika semua nabi tidak sanggup untuk memberikan syafaat, baru kemudian kepada Nabi Muhammad nikah saya baca syafaatul umma, syafaat si paling agung nikah. Nah, jadi kita usahakan rindu dekat kepada Nabi Muhammad, kemudian ngenangan ciri-ciri sifat, ciri-ciri fisiknya Nabi Muhammad itu seperti apa nih kan? Usahakan, bayangkan. Jadi sesering kali kita membaca kisahnya Nabi Muhammad, insya Allah akan timbul cinta yang bukan cuma cinta-cintaan. Insya Allah cinta Allah berlandaskan keyakinan. Cuman kalau terbawa suasana meluluh, tepat moloten kena. Kemudian cuma terbawa suasana mereka nangis-nangis. Bagus nih kecil bagus. Cuma kalau berlandaskan keyakinan karena kita memang sering mendengarkan kisahnya Nabi Muhammad dan remah pedihnya Nabi Muhammad, insya Allah itu akan lebih membekas bagi kita. Yang mensyukur ngaji mungkin cuma membekas di sana. Tapi kisahnya Nabi Muhammad itu bukan sekedar cerita, bukan sekedar kisah, tapi harus jadi teladan yang harus kita ikuti.
Yadahu tadharu barakatuhuma fil maqaimi wal masyarib. Tangannya Nabi Muhammad itu akan tampak barokahnya fil maqaim wal masyarib, di makanan ataupun dalam minuman. Nikah sangat banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad itu bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya. Ketika kesulitan berwudu, para sahabat bisa awudu. Ketika kesulitan air minum, air yang ada di jarinya Nabi Muhammad itu yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Makanya jepon sepaling afdal air yang paling utama di muka bumi atau dimanapun itu adalah air yang keluar dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad. Kemudian baru telaga Kausar sebagai surga. Karena saya surga, air yang keluar dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad. Qalbuhu la yaghfur wa la yanam, hatinya tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Walakin lil hikmati 'ala dawami maraqib. Jadi terus dalam caranya Nabi Muhammad itu ingin khidmah, melayani umatnya, karena memang sudah ditugaskan oleh Allah. Kemudian in uliya yafu wa la yu'aqib. Nabi Muhammad nikah mun esake yafu nyepora. Nabi Muhammad ketika disakiti dia akan memaafkan, wa la yu'aqib, dia tidak akan membalas, tidak akan menyiksa. Nikah Nabi Muhammad melarang. Suatu kisah Nabi Muhammad nikah teman berjalan bin sahabat, kemudian orang pedalaman yang biasanya orang pedalaman itu kasar. Nikah etaja jagoan selain dengan Nabi Muhammad sekeras-kerasnya sampai membekas kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, saya minta harta yang diberikan Allah kepadamu. Nabi yang tadi etaje selendang nikah pas ajaling cuma tersenyum, membahagiakan pas coba kan. Nah nikah tokan nikah Nabi tadinya porah, kemudian tersenyum, akhirnya memerintahkan sahabat soro paremi apa yang diminta. Akhirnya kemudian dikasih gandum yang mereka tanah. Situng boleh kisahnya Nabi Muhammad itu teman tak mengkitat karena jomblo. Kemudian pergi ke rumahnya Sayyidah Fatimah, sama juga ke Sayyidah Fatimah nggak punya makanan. Nikah pemimpin nih gini. Pemimpin seperti itu nggak punya makanan, yang mau dimakan nggak ada. Putrinya sama, mohon yang terpenuhi, makanya Arab jadi dia presiden. Mulai dengan Nabi Muhammad ini keteladan susah untuk mencari bandingannya. Mau kerajaan apapun tak kira nemu. Dari dulu sampai nanti itu kita tidak akan pernah menemukan kisahnya yang seperti Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad akhirnya keluar dari rumah dan akhirnya atau orang Badui boleh. Saya akan bantu Anda untuk membantu nembak aing. Nabi Muhammad itu setiap 3 timbal nikah fajar berempat dinar berempat dirham itu dikasih sampai 8 kali timbaan, ternyata terputus tembenang gelap. Kemudian sebadowi gelap cara kena ngamuk Eva ini bunga tampeleng Nabi Muhammad ditampar oleh orang Badui gila. Nabi Muhammad tak apa-apa, biasa saja, kias kelangkung langsung berangkat. Akhirnya orang Badui gila heran, pada orang tampeleng tidak melawan.
Jangan-jangan adalah Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad bedah contoh Siti Fatimah sedang ngasih uang untuk beli makanan, sebetulnya kena datang ke sana dan memutus tangannya sendiri, potong di tangan karena sudah menampar Nabi Muhammad. Akhirnya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, maafkan saya sudah menampar wajahmu. Akhirnya oleh Nabi Muhammad didoakan, dimaafkan, cobain asam boleh. Nah, nikah Nabi Muhammad. In dia yafu wala yu'akid. Wa in khusima yasmut. Nabi Muhammad jika diprovokasi yasmut, mengenang Nabi Muhammad. Wa in khusima yasmut wala yujawi. Nabi Muhammad diam aja. Kalau misalkan ada orang yang memprovokasi kita agar marah, Nabi Muhammad diam dan tidak akan menjawab. Nah, inilah salah satu kisahnya Nabi Muhammad yang harus kita jadikan teladan. Nabi Muhammad ni kawama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat ke seluruh alam, sekapina alam. Beri pertanyaan, rahmatnya untuk orang kafir apa? Orang munafik apa? Bukannya mereka dapat dosa, bukannya mereka akan masuk neraka tak percaya dengan Nabi Muhammad. Nah, apa rahmat kasih sayangnya? Rahmat dan para ulama mengundang orang munafik itu, orang munafik tak epateen. Jadi setiap ada orang munafik lambat nikah dalam sejarahnya Nabi Muhammad, orang munafik nikah menyatakan keislaman di luar, tapi di dalam hatinya mereka kafir. Banyak kisahnya bagaimana Nabi Muhammad nikah gara-gara orang munafik. Nikah oleh Nabi Muhammad selalu jangan dibunuh. Cepaten selama dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cepaten nikah rahmat Nabi Muhammad dengan orang munafik. Dan orang musyrik, orang kafir, kenapa? Mereka tidak diadab pada saat itu. Lain di Nabi Salambut. Nabi Salambut ketika ingkar tak percaya langsung turun adab. Tapi rahmat dan Nabi Muhammad dan orang kafir itu tidak akan diadab. Nikah doanya doa Nabi Muhammad. Itu kisahnya bagaimana di Taif. Jadi kita tahu, kita sadar bahwasanya iya, Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi mau orang kafir, orang munafik sekalipun nikah masih mendapat rahmat. Kemudian kenyain boleh meskipun kita itu usaha untuk meneladani Nabi Muhammad sedemikian rupa. Dan iya kisahnya Nabi Muhammad, kita itu pasti tidak akan pernah sama. Jangan langsung nyalaki orang, misalkan nih pakai mata sabun. Nah, ketika disakiti takwa Nabi Muhammad, ya jelas beda gitu. Nabi Muhammad nih kasih pun majbulah. Kocak majbulah itu memang settingan pabriknya seperti itu. Settingan dari Allah nih kala bersih. Memaafkan wabah sebagai manusia nih kah tak kira jepung. Ulama sekalipun, karena Nabi Muhammad itu terdapat di dalam dirinya sifat jalal wa jamal, keagungan dan keindahan. Bagi orang nikah jalal wa biasanya sifat jalal itu yang berhubungan dengan wibawa, tegas. Nah biasanya orang manusia biasa seperti kita itu biasanya terkadang sabar dulu, tak tegas.
Boleh setegas keluh tapi syai oleh. Nabi Muhammad itu bisa seimbang, makanya terdapat jalal wa jamal. Jalal itu agung, jamal itu indah. Coba kiai-kiai kita, guru-guru kita pasti ada. Oh kiai ya terkenal di Lampung. Kiai dia terkenal dengan seperti ini. Tapi pasti ada yang kurang di sisinya. Karena beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu majbulah. Majbulah itu yang memang settingan pabriknya seperti itu. Makanya kita ingin meneladani Nabi Muhammad, toreh teladani yang semampu kita. Cernya lagi orang misalkan belum sama. Karena Nabi Muhammad itu untuk ditiru, tapi kita tidak akan pernah sama persis. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, lebarnya kebetulan Nabi Muhammad juga suka minyak wangi. Jadi dasarnya itu nanti kepada Nabi Muhammad, bukan ke yang lain. Nah karena level lebih bagus ya Nabi Muhammad itu rapi. Pokoknya tentang Nabi Muhammad insya Allah patokan dasarnya nanti adalah Nabi Muhammad penyesuaian. Salah satunya lagi Nabi Muhammad nikah tidak pernah meremehkan nikmat sekecil apapun. Nikah yang hilang dari kita hari ini salah satunya Nabi Muhammad nikah nerema apapun esok koreng Nabi Muhammad apa cuma sepeh sarana ya melarat susah ada yang cangkir rumah tapi alhamdulillah ketika kita tahu, ketika kita ingat Nabi Muhammad abang salah cangkir asar di sana abad alhamdulillah. Jadi ingat kemudian yang muncul istighfar dalam diri. Astagfirullah. Apa datanya Quran? Nah, minimal seperti itu. Meskipun jangkifur ketika mendapat suatu musibah responnya langsung buruk negatif. Tapi minimal kita bisa mengimbangi wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkan jika kita melakukan keburukan maka harus ada kebaikannya. Yang cakibur melarat untuk meneladani Nabi Muhammad 100% tak bisa 10% boleh dikesampaian lah hebat. Jadi minimal seperti itu. Beabaran ketika kita sering mengaji tentang akhlak keluhuran Nabi Muhammad, minimal kita ingat ketika kita melakukan sesuatu yang negatif. Qiyallahu ta'ala alam.